Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, yakni hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada Al-Hadithul Khamisa Asyara, hadis yang ke-15. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kata Imam An-Nawawi, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahumallah. Naam. Ya ikhwan, hadis yang agung ini terdapat padanya sebahagian daripada atau penjelasan terhadap sebahagian daripada iman, yakni bagian-bagian dari iman.
hal-hal yang berkaitan dengan iman. Ya, karena iman itu yakni mempunyai cabang-cabang yang banyak. Cabang-cabang iman itu banyak sekali. Nah, salah satu atau sebagian dari cabang-cabang itu yakni disebutkan di hadis ini. Yaitu apa? Berkata yang baik atau diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Yang kedua, memuliakan tamu. Itu cabang dari cabang-cabang iman. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu banyak cabangnya, bahkan 70 lebih, 60 lebih cabang. Nah, ini adalah sebahagian daripada cabang-cabang iman tersebut. Naam. Karena sebagaimana telah jelas atau telah dimaklumi secara bersama bahwa iman itu terdiri dari ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan bil jawareh, amalan dengan anggota tubuh. Ya, jadi iman itu terdiri dari ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota tubuh. Sehingga setiap bentuk ketaatan kepada Allah, setiap bentuk pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua itu adalah bagian dari iman. Kenapa ya? Karena iman itu ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Jadi ucapan lisan yang baik-baik, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengandung unsur ketakwaan kepada Allah, ya termasuk diantara upaya untuk takarrub kepada Allah, yaitu iman. Itu apa? Iman. Nah, begitu pula kalau perbuatan dengan amalan, dengan anggota tubuh, sholat, puasa, membantu orang lain, ya memuliakan tamu, ya dengan anggota tubuh, yaitu perbuatan-perbuatan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan dia termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka otomatis dia juga bagian daripada iman. Ya, naam. Begitu pula apa? Amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati seperti apa? Takut, berharap, ya. Itu semua adalah merupakan cinta. Itu semua amalan hati. Kalau dia mengandung kebaikan, mengandung ketaatan kepada Allah, dia merupakan upaya takarrub, pendekatan diri kepada Allah, maka itulah yang dimaksudkan dengan iman, bagian daripada iman. Nah, toib. Maka kita lihat di sini ada ya penggalan daripada kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini di mana Nabi mengatakan bahwa maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, yang di dalam hari termasuk di antara iman terhadap adanya hari kiamat itu termasuk iman terhadap adanya hari kebangkitan, iman terhadap adanya adab kubur, ya nikmat kubur, iman terhadap adanya sirat, adanya haud, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya al-kautsar, adanya al-a'raf, ya adanya al-qantarah, ya dan seterusnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu, ya, atau setelah hari kebangkitan, itu termasuk. Jadi ini kalimat umum yang mencakup,
ya, iman kepada hari kiamat. Di dalamnya ya semua terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan hari kiamat. Ya, naam. Nah, kemudian apa? Nah, orang yang beriman terhadap kepada Allah dan terhadap adanya hari kiamat, termasuk diantara yaitu adab kubur, hari kebangkitan dan seterusnya, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berucap yang baik ataupun dia diam. Ya, ya kenapa? Ya karena iman itu sebagaimana kita katakan tadi bahwa dia juga ucapan dengan lisan ya. Kadang-kadang seseorang tidak sadar dengan kalimat-kalimat yang sepele itu bisa membuat dia tersungkur ke dalam neraka di atas wajahnya. Atau bahkan bisa dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hanya karena apa? Ulah daripada lisannya. Ya. Nah, sebab itu seorang muslim yang baik dia mesti sadar bahwa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yaitu tidaklah terucap ya satu ucapan kecuali di hadapannya itu ada raqib dan atid, ya. Ada malaikat yang mengintai, yang selalu menulis apa-apa yang dia lakukan, menulis apa-apa yang dia ucapkan, apakah itu ketaatan kepada Allah, apakah itu kemaksiatan kepada Allah, apakah itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang mubah, semuanya akan ditulis oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika Rasulullah itu menceritakan ya terhadap bahayanya lisan, yaitu dikatakan wahal yakubun nasa ala wujuhihim au qala ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya lisan itu, ya, maka beliau katakan, bukankah manusia itu disungkurkan di atas wajah-wajah mereka atau di atas manakhirihim finnar, bukankah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka itu, melainkan karena perbuatan lisan-lisan mereka, ya. Naam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya seseorang dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisannya. Ya, kenapa? Ya, kalau seorang itu dia tidak bisa berkata yang baik, ya maka hendaklah dia diam. Berkata yang baik itu apa? Ya, berkata yang baik itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung ketaatan kepada Allah, dzikir, mengajak orang kepada kebaikan, ya, memberikan motivasi-motivasi agar orang itu kembali kepada melakukan ketaatan, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, memberikan nasihat dan seterusnya yang di dalamnya ada unsur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu apa? Itu termasuk ucapan yang baik. Nah, sebab itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat 114. Ya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada bisikan-bisikan mereka itu kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melakukan perdamaian. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang melakukan itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka apa? Pasti kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Nah, sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu pernah mengatakan di dalam hadis, Innallaha kariha lakum thalathan, sesungguhnya Allah itu tidak suka dari kalian 3 perkara. Yang pertama qila wa qala. Qila wa qala itu katanya-katanya. Kalau ngomong katanya, kata si fulan, katanya. Ya, terlalu banyak ngomong yang tidak ada sumber yang akurat. Cuman katanya apa kabar burung, ya. Kabar burung. Tidak suka. Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian 3 perkara. Pertama qila wa qala, katanya dan katanya, wa idha'atal mal, membuang-buang harta, bersikap boros, wa kathratas soal, dan yang ketiga itu banyak bertanya. Hanya apa? Bertanya. Sebab itu ahli hikmah mengatakan kepada kita begini, apa? As-samatun najah. Ya, diam itu adalah keselamatan. Ya. Naam. Sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahallah, beliau mengatakan bahwasanya fa'alal muslim ayyakuffa lisanahu amma la faidata fihi wala hajata ilaih. Ya, maka sudah merupakan kemestian bagi seorang muslim itu untuk menahan lisannya dari hal-hal yang tidak ada faedah, dan demikian pula dari hal-hal yang tidak ada hajat padanya. Ya, naam. Sebab itu beliau juga mengatakan bahwa li'anna fi samti rahatan wa najatan, karena sesungguhnya pada diam itu adalah rahah, ya, orang itu dia tenang, istirahat. Diam itu istirahat, wa najah, dan keselamatan. Ya, kalau orang gak diam, dia bisa, ucapannya itu bisa jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Ya, maka diam itu rahah, ya, dia istirahat. Ya, istirahat dari bahaya lisannya, istirahat dari akibat yang ditimbulkan oleh lisannya. Naam. Maka itu sekali lagi kita katakan bahwa diam itu adalah rahah wa najah. Kecuali apa? Ya, kecuali berbicara tentang sesuatu yang apa harus, ya, harus, misalnya ya memerintahkan kepada kebaikan atau membantah kebatilan, ya, dan seterusnya. Maka ahli hikmah mengatakan kepada kita, yaitu sebelum engkau berbicara hendaklah engkau itu apa? Ukur lisanmu, ya, ukur dia, sehingga engkau timbang-timbang apa diam itu lebih bermanfaat apa bicara yang lebih bermanfaat, ya.
Nah, kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Ini ada akibat ya, sama ya dengan apa namanya? Kalau tadi di dalam hadis ini Nabi katakan apa? "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan apa? Tamunya. Memuliakan tamu. Jadi apa disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, itu bahwa Nabi itu senantiasa berwasiat, ya, berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku kira tetangga itu akan saling mewarisi, ya, artinya sangat apa namanya apa sangat pentingnya urusan yang berkaitan dengan tetangga itu. Jadi tetangga ini berkaitan dengan hadis tamu tadi ya, karena hadis ini ada 3 penggalan. Itu beriman apa pertama ucapkan yang baik atau diam, kemudian apa namanya memuliakan tamu, kemudian apa memuliakan tetangga, jangan menyakiti tetangga. Itu dikaitkan semuanya. Ya, kalau kondisi tetangganya saja sudah seperti itu yang disebutkan di dalam hadis ini, ya maka posisi-posisi yang bahaya itu misalnya bahaya lisan, bahaya tidak memuliakan tetangga, bahaya bahaya menyakiti tetangga, bahaya tidak memuliakan tamu, sama karena disebutkan dalam apa? Ya kalau tidak sama ya minimal itu bahaya-bahaya yang berkaitan ya, tingkat bahayanya. Nah, maka di dalam hadis ini juga ada apa namanya? Ada anjuran untuk memuliakan tamu ya. Memuliakan tamu. Nah, sini disebut Naam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Ini apa kecetakan yang satu ini yang anak pakai ini, anak baca dalam ini, dia dalam Al-Minhatur Rabbaniyah ini dia cuma sebutkan 2 penggal itu kalimat. Kalau dalam cetakan yang lain, cetakan yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, itu dia menyebutkan 3 ya. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Syekh Ibnu Utsaimin itu dia sebutkan ada 3 itu tadi yang anak katakan ya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Dan yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. 3 ya. Tadi di Minhatur Rabbaniyah cuma 2 ya, yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah. Ana singgung sedikit berkaitan karena ini hadis ini memang hadis ini kalau disebutkan
menyeluruh ya memang ada 3 bagian itu ya. Kalau ditanyakan eh, memuliakan tetangga atau janganlah seperti dalam hadis lain, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menyakiti tetangga. Itu kama ja'al fil hadis. Ya, mungkin ada pertanyaan ya. Kalau disebutkan tetangga, maka pertanyaan mungkin siapa yang dimaksud dengan tetangga? Ya. Apakah yang rumahnya berdempetan dengan kita, ataukah yang di pasar, ataukah yang berada di hadapan rumah kita yang pintu dengan pintu saling berhadapan? Atau mana yang dimaksudkan dengan tetangga? Ya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mempunyai jawaban yang bagus di dalam bab ini. Kata beliau, ya tetangga itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan atau budaya setempat ya. Kalau mereka mengatakan itulah tetangga, menurut budaya samping kiri kanan depan belakang itu tetangga, ya itulah tetangga ya. 2 rumah setelah itu masih dikatakan tetangga, ya tetangga. Kalau dikatakan 3-4 rumah sudah bukan lagi tetangga, ya kembali kepada uruf kebiasaan setempat, ya berarti itu bukan tetangga. Jadi kembali kepada uruf ya. Nah, hanya saja ada sebahagian riwayat ya, ada sebahagian riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Sunanul Kubra yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tetangga itu adalah 40 rumah yang ada di sekitar rumah kita ya. Nah, 40 rumah ya, itu dalam hadis ya. Ana sendiri belum lihat ini hadisnya sahih apa enggak, tapi dikasih isyarat begitu oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hanya memang kalau pembatasan 40 rumah pada zaman sekarang ini sangat sulit ya. Ya. Nah, kalau dulu 40 rumah itu ya areanya sedikit aja, karena rumah-rumah dulu ya mungil ya, kecil-kecil, kemudian ya enggak luas-luas ya, biasalah. Nah, tapi kalau sekarang itu 40 rumah itu sudah jadi satu desa ya, sudah satu kampung itu 40 rumah ya. Maka memang pembatasan seperti ini juga agak sulit. Wallahu a'lam bissawab. Ntar nanti ana coba lihat lagi riwayat ini ya di dalam Al-Adabul Mufrad insyaallah. Ini di dalam Al-Adabul Mufrad itu pada hadis yang bernomor 109. Kalau menurut catatan kaki di dalam syarah hadis Arba'in oleh Al-Imam oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Maka di sini ikhwan, pada hadis ini ada beberapa faedah. Kita sebutkan beberapa faedah secara singkat dari hadis yang ke-15 ini. Iya. Yang pertama, pada hadis ini ada pelajaran tentang wajibnya diam. Ya, kecuali dalam kebaikan. Jadi diam itu wajib ya. Kecuali dalam kebaikan. Ya memang karena Nabi perintah ya. Karena Nabi apa? Fal yakul khairan aw liyasmut ya. Maka hendaklah dia itu diam atau dia berkata maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ada sebagian ahli hikmah berkata begini. Berbicara itu perak. Ya, tetapi diam itu emas. Diam itu emas. Ya, bicara itu bernilai memang faedah, tapi diam lebih faedah lagi. Kecuali apabila bicara
dengan sesuatu manfaat yang lebih daripada diam. Nah, kemudian yang berikut adalah ya di dalam hadis ini ada anjuran untuk menjaga lisan ya, ada anjuran untuk menjaga lisan. Ya, seperti dalam hadis yang ana singgung tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga ya, menjaga itu semua. Fakultu bala ya Rasulullah. Jadi Mu'adz bin Jabal itu dia berkata, ya tentu mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisani nafsihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya lalu beliau bersabda, jagalah ini. Kemudian qultu ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal berkata, aku pun berkata wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallama bih. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ya, celakalah engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubban nasu fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, celakalah engkau wahai Mu'adz. Tidakkah manusia itu tersungkur atau disungkurkan di neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas manakhirihim, hidung-hidung mereka, ya illa hasaidu alsinatihim, melainkan dengan sebab lisan-lisan mereka. Ya ini lisan ya, bahaya ya. Nah ini ana sudah pernah menulis di dalam buku ana, udah salah itu syarah ya hadis ya, syarah hadis pilihan ya. Ini anak sudah membahas tentang, menyebutkan beberapa hadis tentang bahaya lisan. Faedah yang berikut adalah agama Islam adalah agama yang lembut, saling menjalin keakraban ya. Naam. Sebab itu Islam menjaga ya tentang keakraban dengan tetangga, keakraban dengan tamu ya, dan seterusnya. Yang berikut kewajiban memuliakan tamu. Kewajiban memuliakan tamu. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara yang dianggap itu termasuk memuliakan. Ya kembali kepada kebiasaan, tidak perlu yang besar-besar. Kalau menurut kebiasaan walaupun hal itu sepele tapi termasuk memuliakan, ya itu sudah dianggap sebagai bagian dari memuliakan tamu ya. Nah, seperti ada orang begitu ketemu sama tamu wajahnya berseri-seri, dia gembira. Ya, dia katakan misalnya dia persilahkan masuk, silakan masuk, ya duduk dulu. Ya, dia buatkan makanan sebelum dia ajak ngomong dan seterusnya, itu bagian daripada apa? Memuliakan tamu, ya. Nah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian akhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.